Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karma Oktaviani dengan NIM 2005020011 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan membahas tentang pengembangan kapasitas organisasi. Adapun konsep pengembangan kapasitas organisasi, pengembangan kapasitas mengacu kepada proses di mana yaitu individu, kelompok, organisasi, kelembagaan, dan masyarakat mengembangkan kemampuannya baik secara individual maupun kolektif untuk melaksanakan fungsi mereka menyelesaikan masalah. Yang kedua, teori menurut para ahli. Indra Wijaya dan Pranoto lebih jauh menjelaskan bahwa pengembangan kapasitas organisasi merupakan strategis penting agar suatu organisasi pelayanan publik memiliki kemampuan dalam menyusun rencana strategis ditujukan agar organisasi mencapai tujuannya dengan jelas dan mampu mendesain organisasi untuk menjamin. Yang ketiga, dimensi pengembangan kapasitas organisasi. Berikut mengenai tingkatan dan dimensi pengembangan kapasitas menurut Riyadi. Yang pertama, dimensi dan tingkatan individu adalah tingkatan dari sistem yang paling kecil. Dalam tingkatan ini, aktivitas capacity building yang ditekankan adalah pada aspek membelajarkan individu dalam rangka mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam ruang lingkup penciptaan peningkatan keterampilan dalam diri individu, penambahan pengetahuan dan teknologi yang berkembang saat ini, peningkatan tingkah laku untuk memberikan tauladan, dan motivasi untuk bekerja lebih baik dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi yang telah dirancang sebelumnya dengan berbagai kegiatan-kegiatan, misalnya contoh kecil yaitu dengan pelatihan, sistem rekrutmen yang baik, sistem upah, dan sebagainya. Yang kedua, tingkatan dan dimensi pengembangan kapasitas pada kelembagaan atau organisasi terdiri atas sumber daya organisasi, budaya organisasi, tata laksanaannya, struktur organisasi, atau sistem pengambilan keputusan, dan lainnya. Yang ketiga, tingkatan dan dimensi pengembangan kapasitas pada sistemnya merupakan tingkatan yang paling tinggi di mana seluruh komponen masuk di dalamnya. Nah, di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas loh. Faktor-faktornya yang pertama yaitu komitmen bersama, di mana komitmen bersama merupakan modal dasar yang harus ditumbuh kembangkan dan dipelihara secara baik. Oleh karena faktor ini akan menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi. Yang kedua, kepemimpinan. Faktor kepemimpinan merupakan salah satu hal yang paling mendasar dalam mempengaruhi inisiasi dan kesuksesan program pembangunan kapasitas personal dan kelembagaan sebuah organisasi. Yang ketiga, reformasi peraturan. Sebagai sebuah bagian dari implementasi program yang sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan, maka reformasi atau dapat dibaca penyelarasan peraturan yang kondusif merupakan salah satu cara yang perlu dilakukan dalam rangka mensukseskan program kapasitas ini. Yang keempat, reformasi kelembagaan. Reformasi kelembagaan pada intinya menunjukkan kepada pengembangan iklim dan budaya yang kondusif bagi penyelenggaraan program kapasitas personal dan kelembagaan menuju pada realisasi tujuan yang ingin dicapai. Reformasi kelembagaan menunjukkan dua aspek penting yaitu struktural dan kelembagaan. Yang kelima, identifikasi kapasitas yang dimiliki, maka harus ada pengakuan dari personal dan lembaga tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki dari kapasitas yang tersedia. Yang kelima, metode penguatan kapasitas. Metode PK pada level individu yang dimana mentoring merupakan peningkatan kapasitas melalui pendampingan kepada staf atau kelompok kecil untuk membantu mereka dalam meningkatkan kapasitasnya. Adapun yang kedua, coaching merupakan peningkatan kapasitas di mana pemimpin berusaha mendorong individu-individu untuk mencapai kapasitas maksimalnya setiap anggota staf. Yang kedua, metode PK pada level organisasi, yang dimana twinning, kerjasama institusional baik dengan lembaga pemerintah, perusahaan swasta maupun NGOs yang memiliki konkren yang sama, sering disebut juga dengan metode kemitraan atau partnership. Yang kedua, networking organisatoris, yang dimana penguatan hubungan antara kawan sejawat untuk
bertukar menukar informasi dan pengalaman sehingga mengurangi isolasi intelektual di jajaran organisasi. Yang ketiga, benchmarking adalah proses mengukur sebuah proses internal organisasi, kemudian mengidentifikasi, memahami, dan mengadaptasi praktek-praktek yang luar biasa dari organisasi-organisasi lain dianggap terbaik. Jika Anda tidak tahu apa yang standar, maka Anda tidak bisa memainkan diri dengannya. Terakhir, pengembangan organisasi kemahasiswaan studi kasus pada HMI Cabang Kuningan. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merupakan organisasi kemahasiswaan ekstra universitas tertua di Indonesia yang memiliki pengaruh cukup besar dalam sejarah NKRI. Dengan membawa nama besar dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, setiap anggota HMI Cabang Kuningan harus mampu berubah dan berkembang dari waktu ke waktu dalam menghadapi berbagai tantangan agar dapat terus berkembang dan eksis menjalankan peranannya. Perkembangan yang terjadi di HMI Cabang Kuningan ada status, tugas, dan wewenang, kekuasaan dan perkembangan lainnya sesuai dengan AD atau ART organisasi. Dari analisis Word diperoleh nilai kekuatan 3,38, kelemahan 3,01, peluang 3,58, dan ancaman 3,73. Maka diperoleh nilai faktor internal 0,37 dan faktor eksternal 0,15 sehingga HMI Cabang Kuningan posisinya ada di kuadran 2 dan cocok menerapkan strategi the rate and strength dengan memanfaatkan atau menggunakan kekuatan untuk mengurangi berbagai ancaman yang mungkin melingkupi organisasi. Saran-saran dari penulis di antaranya mengantisipasinya beberapa pengurus yang tidak aktif harus mempertegas aturan yang berlaku dalam organisasi itu sendiri untuk mengatasi kesulitan pendanaan. Dengan kerjasama keras dan kemampuan untuk memanfaatkan peluang yang ada melalui kerjasama dengan beberapa pihak terkait dan mendukung kegiatan berjalan lancar. Untuk mengatasi namanya wawasan keislaman dapat dilakukan dengan meningkatkan frekuensi kegiatan kajian keislaman agar wawasan keislaman anggota HMI semakin luas. Untuk meningkatkan kedisiplinan organisasi diperlukan adanya peraturan yang tegas dan pelaksanaan yang jelas. Baiklah, di sini sekian hasil dari pembahasan saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya tutupi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.